Halo pemirsa, kali ini kita akan mengoperasikan aplikasi pengolah kata yang paling terkenal di seluruh dunia, Microsoft Word. Nah, langsung aja kita buka Microsoft Word-nya. Nah, ini kita buka lembar kerja kosong. Nah, inilah tampilan Microsoft Word. Yang sering gagal pemahaman bagi pemakai Word pemula yaitu pemahaman mengenai jarak baris dan jarak antar paragraf. Nah, itulah yang sering membuat gagal sehingga pengetikannya menjadi jelek alias tidak bagus. Nah, ini kita bahas mengenai jarak baris dan jarak antar paragraf dengan lebih detail. Inilah jarak baris dan jarak paragraf yang sering membuat pemakai Word pemula itu gagal paham. Nah, akan saya jelaskan ini. Jarak baris yaitu jarak antar baris. Misalnya di sini antara laporan praktek dengan rindu hotel itu disebut jarak baris ini. Jarak baris. Sedangkan jarak antar paragraf itu antara paragraf yang pertama dengan paragraf yang kedua itu ada jarak. Ini disebut jarak antar paragraf. Sering terjadi gagal paham dalam pemakaian jarak paragraf sehingga terjadi seperti ini, antara nama dan nip itu terlalu renggang. Begitu juga hal-hal lain yang tertulis satu paragraf itu kelihatan lebih renggang daripada yang paragraf yang lebih dari satu baris. Soalnya pemahaman tentang paragraf itu masih kurang pada pemakai pemula. Nah, akan saya beritahu ini jarak baris dan jarak paragraf atau dalam bahasa komputernya adalah line spacing. Itu pengaturan ikonnya itu berada di sini, berada di home ini, kemudian ini ikonnya. Nah, ini yang atas itu antara 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5 dan 3 itu jarak baris. Nah, inilah jarak baris ini. Itu untuk mengatur jarak baris, jarak antar baris ini. Yang 1, 1,5, 1,5, 2, 2,5 dan 3 mengatur jarak antar baris. Nah, jarak baris. Nah, sedangkan jarak antar paragraf ini yaitu antara paragraf ke-1 dengan paragraf kedua itu berada di yang bawah ini, line spacing option ini. Nah, di sini cuma ada on off, yaitu dipakai atau tidak. Untuk memakai berarti add, untuk menghapus berarti remove. Itu di situ ada add, ada remove. Nah, yang atas itu ini add space before paragraph. Berarti untuk mengatur jarak paragraf dengan paragraf di atasnya. Nah, yang bawah space after paragraph itu mengatur paragraf, mengatur jarak paragraf dengan paragraf di bawahnya. Nah, untuk menghilangkan jarak antar paragraf, nah, sebetulnya kita tinggal di sini kita pilih remove. Ini perhatikan jarak antar paragraf renggang, saya remove. Nah, jadi jarak antar paragraf sekarang jadi rengkat, jadi tidak ada ini. Itulah pengertian jarak antar paragraf sangat penting sekali. Begitu juga untuk kolom tanda tangan ini. Tanda tangan kok begitu lebar seperti ini? Karena dia ada jarak antar paragraf. Berarti kita remove ini. Nah, jadi rengkat. Nah, kenapa pada gagal paham? Karena mereka belum tahu pengertian paragraf menurut komputer. Pengertian paragraf menurut komputer itu asal kita menekan enter, walaupun cuma satu baris seperti ini. Tapi kalau kita sudah mengakhiri dengan menekan enter, itu dianggap satu paragraf. Nah, ini dianggap satu paragraf. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya perlihatkan teks
text boundaries, yaitu garis bantu untuk tepi dan paragrafnya. Nah, caranya pada file ini kita pilih option. Nah, pada advance, ini advance, cari yang show document content. Nah, inilah show text boundaries, ini kita centang agar jarak baris, jarak paragraf, dan jarak tepi ada garis bantunya. Saya klik OK. Nah, inilah. Tapi ini cuma garis bantu. Ya, garis bantu berarti pada saat kita cetak atau kita preview itu tidak tampak. Soalnya apa? Cuma garis bantu ini. Nah, jadi tenang aja walaupun ada barisnya. Pada tag boundaries ini atau garis bantu margin ini, tepi adalah tepi kiri, ini adalah tepi kanan. Dan jadi di sini garis-garis horizontal ini menandakan pergantian paragraf. Jadi walaupun cuma satu baris seperti ini, tapi karena kita menekan enter, maka dianggap satu paragraf. Nah, ini sedangkan yang sepanjang apapun, kalau memang kita belum menekan enter, itu masih dianggap satu paragraf. Dan inilah jarak antar paragraf, pengaturannya di sini. Nah, secara detail jarak antar paragraf dan jarak baris itu diatur di paragraf ini. Kita klik saja paragraf. Nah, inilah line spacing dari jarak antar baris. Di sini juga sama, ada single, 1,5, double, dan seterusnya. Dan spacing antar paragraf itu berada di sebelah kirinya ini. Berarti defaultnya adalah 10 dari sananya. Jadi tanpa dirubah, kita langsung pakai, otomatis ada jarak antar paragraf, yaitu 10. Agar tidak ada jarak antar paragraf, itu after ini kita nolkan seperti ini, 0. Ya, oke. Maka di sini nanti tidak ada jarak antar paragraf. Begitu juga saya contohkan. Nah, yang ini masih pakai jarak antar paragraf misalnya. Begitu juga yang ini antara nama dan tanda tangan, antara nama dan nick itu juga kita hilangkan jarak antar paragrafnya. Tapi pada saat kita mengganti jarak antar paragraf, bukan berarti satu persatu seperti ini, tapi langsung aja sekalian. Jadi dari awal dokumen kita ke akhir dokumen. Jadi kita tekan Shift Ctrl N. Nah, Shift Ctrl N itu memblok dari awal sampai akhir. Nah, ini pada paragrafnya kita nolkan ini, 0, 0. Nah, ini juga dihilangkan centangnya. Oke. Berarti secara keseluruhan dokumen ini sudah tidak ada jarak antar paragraf. Jadi bukan berarti satu persatu, kecuali kalau kita menginginkan misalnya antara jarak paragraf ini dengan bawahnya saya menginginkan ada jarak, itu baru kalau memang satuan add space. Ini itulah cara pengaturan jarak baris dan jarak antar paragraf yang biasanya pemula itu masih gagal paham. Ya, bisa dipraktekkan sendiri untuk lebih memahami tentang jarak baris dan jarak antar paragraf. Nah, ini kemudian kita akan ke materi selanjutnya. Yang sering gagal paham juga pada pemakai web pemula yaitu pembuatan titik 2. Nah, misalnya untuk biodata ataupun yang lainnya. Nah, kebanyakan pemakai pemula dalam membuat titik 2 itu mempergunakan spasi. Nah, dikasih spasi untuk membuat titik 2, itu problemnya di samping tidak praktis juga tidak rata. Ada juga yang lebih canggih yaitu dengan mempergunakan tabulasi. Nah, namun penggunaan tabulasi itu efektif jika cuma satu baris. Nah, jika pemakaian titik 2 itu melebihi satu baris, akhirnya baris kedua menjadi tidak rata dia dengan titik
2 di atasnya. Nah, yang paling bagus untuk pembuatan titik 2 agar rata yaitu dengan mempergunakan tabel. Nah, ini kita akan mempelajari bagaimana membuat titik 2 mempergunakan tabel, yaitu dengan cara menyisipkan tabel. Nah, inilah pembuatan titik 2 yang sering pemakai Word pemula itu gagal paham ini. Nah, misalnya seperti ini. Kebanyakan dia memperkirakan sendiri pakai titik 2 seperti ini. Kemudian nis, dia meluruskan seperti ini. Nah, ini kadang nggak lurus, dikurangi, dia kurang, pas ini kebetulan. Nah, ini dia kelebihan dikurangi, nah ini tidak begitu lurus. Kendalanya itu pas bikin yang lebih dari 1 baris, misalnya alamat ini. Ini pada baris kedua dia rata ke tepi lagi ini. Begitu juga pemakaian spasi, jika ada yang panjang, lah itu meluruskan kembali satu persatu. Nah, seperti ini misalnya. Ini kita meluruskan lagi satu persatu, jadinya lama lagi. Begitu juga memakai tab, itu agak lebih baik. Memakai tabulasi itu agak lebih baik. Misalnya ini kasih tabulasi. Seperti ini. Namun tetap ada kendala, yaitu jika isinya lebih dari 1 baris seperti ini. Saya copy dulu ini. Nah, seandainya lebih dari 1 baris, dia itu akan setar dari tepi lagi ini. Ini setar dari tepi lagi. Begitu juga seandainya lebih dari 1 baris, ini jalan ini tidak lurus dengan atasnya ini. Walaupun pemakaian tabulasi ini bisa dikombinasikan dengan hanging indent ini. Hanging indent seperti ini. Seandainya terpaksa kamu lebih suka memakai tabulasi, bisa dikombinasikan dengan hanging indent. Nah, seperti ini. Nah, pada pergeseran kalimat kedua itu juga dengan tabulasi. Nah, ini bisa dengan hanging indent, tapi ini tetap tidak efektif kalau kita bikin yang banyak. Nah, ini akan saya berikan tahu bagaimana cara membuat titik 2 yang rapi dan paktris. Caranya itu dengan menyisipkan tabel. Nah, di sini kita insert tabel. Nah, di sinilah kita bikin 3 kolom. Ini 3 kolom, yang satu untuk nama sebelah kiri, yang tengah untuk titik 2-nya. Nah, ini baru yang kiri untuk keterangannya. Nah, ini mudah sekali. Bisa kita tulis ke bawah dulu. Nah, seandainya ada yang kurang lebar seperti ini, kita tinggal lebarkan, langsung dia lebar semuanya. Nih, dia langsung lebar semuanya. Nah, ini titik 2-nya sudah bisa dipastikan dia rata. Begitu juga jika ada alamat yang lebih dari 1 baris seperti ini, dia juga akan rata karena dia masuk dalam tabel yang ke ini, tabel urutan ketiga ini. Nah, itulah. Nah, sementara agar tidak bergaris, nah ini kan bergaris, ini ada bordernya. Itu pada border, ini kita klik, kemudian kita pilih no border ini, jadi tidak bergaris. Sedangkan garis ini cuma garis bantu saja, yang kalau di preview atau kalau dicetak itu tidak kelihatan. Akan saya coba cetak dengan preview, ini tidak kelihatan ini, karena cuma garis bantu. Namun jika dirasa garis bantu ini
kamu pingin agar tidak tampak pula di layar, itu juga bisa. Pada border ini, bagian bawah view border kamu klik. Nah, berarti sekarang tidak ada garis bantunya. Pembuatan kolom ini atau tabel ini juga efektif untuk hal-hal lainnya yang berupa terpisah seperti ini. Misalnya saja untuk pembuatan nama ini, untuk nama dan tanda tangan. Kebanyakan di sini juga masih pakai spasi ini masih pakai spasi, begitu juga bawahnya juga masih pakai spasi ini. Akhirnya pelurusannya itu susah, apalagi kalau ada perbaikan misalnya. Nah, ada penambahan teks, dia itu turun ke bawah ini, jadi tidak rata, membuat centeringnya lagi juga sulit. Nah, pemberian tanda tangan seperti ini juga lebih efektif dengan mempergunakan tabel. Kita tinggal sisipkan saja 2 atau 3 kolom, ini 2 kolom misalnya, kita tinggal tuliskan saja. Seandainya mempergunakan tabel, membuat rata tengah mudah sekali, tinggal sorot semuanya seperti ini. Pada home, pilih center. Nah, ini sudah pasti dia centering ini. Nah, itulah. Seandainya terlalu rengket, bisa kita sisipkan 1 kolom kosong. Nah, ini biar agak lebih terdorong ke tepi, baik yang kiri maupun yang kanan. Nah, prosesnya sama, agar tidak bergaris ya kita pilih no border. Nah, no border semuanya ini. Ini pilih no border. Nah, itulah pemakaian pembuatan titik 2 agar lurus. Jangan lupa memakai tabel. Nah, pemakaian tabel, setiap sesuatu yang berupa kolom-kolom seperti ini, walaupun tidak bergaris, gunakanlah tabel. Sedangkan agar tidak muncul garisnya, hilangkanlah dengan memilih no border. Itulah saudara-saudara, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya. Semoga ini bisa membuat Anda mudeng. Di samping titik 2 yang tidak kalah pentingnya yaitu pada setiap penulisan Rp atau rupiah. Banyak pemakai Word pemula yang masih kesulitan dan salah pada saat menuliskan Rp ataupun rupiah di Microsoft Word. Nah, inilah cara penulisan rupiah yang praktis mempergunakan tabel di Microsoft Word. Sering sekali pemakai Word pemula itu kesulitan saat menuliskan bentuk rupiah seperti ini. Penulisan rupiah di tabel itu menjadi tidak rata dan memang pemula itu merasa kesulitan bagaimana agar membuat penulisan menjadi rata. Di sini saya akan memberikan 2 trik agar penulisan rupiah ini menjadi rata di tabel. Walaupun sebetulnya bentuk-bentuk tabel yang berupa angka maupun data yang banyak, itu kita tetap seharusnya mempergunakan Excel. Jika mempergunakan Excel itu jauh lebih mudah, berarti tetap saya sarankan mempergunakan Excel jika data itu berupa angka-angka yang banyak ini. Jika dengan Excel, di sini mudah, tinggal numbernya kita format menjadi format akunting rupiah, oke. Berarti jika kita mempergunakan tabel untuk angka-angka yang kompleks, RAB misalnya, ataupun data-data lainnya yang banyak, kita harus tetap mempergunakan Excel. Nah, sekarang bagaimana kalau berupa surat penawaran yang tersisip pada sebuah surat di Word agar angka rupiahnya itu menjadi rapih? Alternatif pertama untuk meratakan mata uang agar rata seperti ini nih. Yang pertama kita sorot dulu kolom yang memuat mata uang. Kita bikin tabulasi dengan rata kanan. Defaultnya ini sebelah kiri atas ini, defaultnya adalah rata kiri. Nih, dia menggoknya sikunya ke kiri. Nah, kita bikin rata kanan. Nah, kita klik sekali lagi,
berarti dia sekarang rata kanan. Nah, inilah. Sekarang kita membuat tabulasinya di sini. Pada ruler bagian atas ini, kita tekan agak lama, kita tekan, nah, maka dia muncul. Baru kita geser sesuaikan. Nah, segini. Nah, disinilah kita menekan tabulasi ini pada setiap awal angka. Tabulasi pada tabel itu berarti menambah baris. Contohnya di paling bawah ini, kita tekan tabulasi, dia menambah baris. Kalau di baris yang atas, dia pergi ke baris berikutnya. Seperti ini. Dia ke baris bawahnya. Agar tabulasi berfungsi sebagai tabulasi, jadi tidak turun ke bawah, itu kita tekan kontrol, CTRL, tab. Dia mendorong. Nah, begitu juga bawahnya. Nah, ini. Berarti dia rata kanan. Begitu juga proses yang sebelahnya ini. Ini sudah diatur sekali, berarti tidak perlu diatur lagi sebelah kirinya. Nah, kita tinggal menekan tabulasi untuk yang ini. Nah, kita tekan CTRL, tab. CTRL, tab. CTRL, tab. Nah, ini. Di samping tabulasi yang berada di sudut kanan atas ini, sudut kiri atas maksudnya, kita juga bisa menekan tabulasi dengan mendouble klik tanda tabulasinya. Double klik maka tabulasinya itu menu tabulasi muncul. Di sini dia adalah right, rata kiri. Nah, berarti kita di samping dengan mengatur sebelah kanan ini, sebelah kiri ini, kita juga bisa membuka menu tabulasi ini. Cara yang berikutnya yaitu dengan membuat kolom tersendiri untuk menuliskan RP. Nah, ini akan saya contohkan di bawahnya. Saya bikin kolom, prosesnya sama, terdiri dari nomor, nama barang. Kita sesuaikan dengan menarik pada garis margin vertikalnya. Nah, inilah, ini sengaja dibikin longgar satu baris. Untuk ke bawahnya kita tekan tabulasi. Nah, seperti ini. Di sini untuk judul harga kita satukan. Cara menyatukannya, sorot, klik kanan, kemudian kita pilih mid cell ini. Nah, begitu juga total harga, sorot, klik kanan, mid cell. Nah, inilah. Berarti area yang pertama untuk menuliskan RP di sini. Nanti tergantung teman-teman itu lebih praktis yang mana. Nah, ini RP, ini untuk rupiahnya. Di sini misalnya panjang, kita tinggal mengkopinya, tekan Ctrl C, turun ke bawah, dipaste sebanyak yang diinginkan. Begitu juga ini juga RP, titik, bisa juga di copy. Nah, inilah untuk ini, berarti untuk yang mata uang yaitu ini dan ini. Nah, ingat, menyorot yang berselang-seling baris itu dengan menekan kontrol. Nah, kalau semuanya kan RP ini ikut kesorot. Nah, ini tekan dulu terlebih dahulu ini, tekan CTRL, kemudian sorot yang sebelahnya. Pada kolom ini perataannya, yaitu kita klik home ini, kita pilih rata kiri. Rata kiri. Nah, inilah berarti sudah rata kiri, kita tinggal menyesuaikan. Nah, seperti ini. Baik untuk satu kolom ataupun untuk beberapa baik untuk satu baris seperti ini, dibikin satu baris, ataupun untuk dibikin berbaris-baris seperti ini. Prosesnya sama. Kita tekan tab untuk menambah. Nah, inilah misalnya jumlahnya. Nah, di sini pada RP dan mata uang masih bergaris, ya tinggal kita sorot seperti ini. Pada border, kita tekan no border untuk yang tengahnya. Nah, lebih mudah dengan border and shading paling bawah ini.
tengahnya kita tidak bergaris. Oke, begitu juga yang ini. Pilih border and shading, tengahnya tidak bergaris. Nah, ini. Garis yang tampak ini cuma garis bantu. Berarti seandainya kita preview dengan menekan Ctrl P, ini sudah tidak bergaris. Itulah dua trik atau cara untuk membuat penulisan mata uang menjadi lurus dan rapi. Nah, sekarang ininya ini belum ini. Ini berarti dibikin center dan bold. Nah, ini pemakai pemula Word yang sering terjadi misunderstanding juga, yaitu pada pembuatan bullet dan numbering. Ya, itu bullet itu ya semacam strip, terus kata-katanya numbering, ya, itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Pembuatan bullet numbering banyak yang tidak memakai sistem bullet numbering yang otomatis. Nah, ini sekarang kita praktekkan saja bagaimana cara membuat bullet dan numbering yang benar. Sip. Nah, inilah contoh-contoh pemakaian bullet numbering ini. Nah, inilah terjadi kekeliruan. A ini harusnya lurus dengan margin sebelah kiri. Begitu juga continue-nya yaitu B. Nah, begitu juga penomorannya ini. Ini harusnya lurus dengan B ini. Lurus dengan B, huruf B. Nah, ini C masih sama. Nah, ini harusnya bullet numbering, tapi ini bukan bullet numbering. Tandanya pada bagian atas ini tidak muncul atau tidak aktif tanda bullet numberingnya. Ini. Itulah contoh-contoh bullet numbering yang keliru. Nah, sebetulnya bagaimana cara membuat bullet numbering? Nah, itulah cara membuat bullet numbering sebetulnya sangat singkat sekali, simple sekali. Nah, untuk membuat bullet dan numbering sebetulnya sangat mudah. Nah, ini garis bantu text boundaries, garis tepi saya munculkan lebih dahulu untuk memperjelas. Cara pembuatan bullet numbering, apapun penomorannya, itu sebetulnya kuncinya pada titik spasi. Misalnya A titik spasi. Otomatis dia akan menjadi bullet. Nah, berarti jika kita menulis tekan enter, otomatis dia muncul continue-nya, yaitu B. Nah, cuma kadang orang tidak tahu bahwa pada saat kita membuat bullet numbering, dia itu lari ke kanan beberapa spasi ini. Harusnya ini tepinya dia meloncat ke kanan satu tab. Untuk mengembalikan ini ke tepi, itu kita tinggal menekan decrease indent ini. Decrease indent kita tekan, maka dia kembali lagi ke tepi. Saat kita menekan enter, dia muncul B. Ini dia muncul B. Problemnya di sini, setelah A terus ke B, dia ada kalimatnya ini. Ada kalimat isinya. Seandainya ini saya hapus, langsung kita menekan menulis isinya, kita melanjutkan isinya seperti ini. Pada saat kita bikin B, ini kita kerepotan, tidak praktis. Untuk mengantisipasi hal itu, pada saat kita enter dan muncul B, ini B-nya jangan dihapus, tapi kita ke akhir teks terlebih dahulu, kita baru menekan enter. Otomatis muncul C, karena dia continue A, B, C. Baru B inilah yang kita hapus dengan backspace. Baru kita menuliskan isi dari A. Nah, ini B-nya terhapus. Nah, ini isi dari A ini. Begitu juga pada saat B. Begitu juga pada saat B muncul C, ini C-nya juga jangan dihapus, tapi ke akhir tag baru kita enter. Nah, ini. Baru C-nya dihapus, kita melanjutkan menulis untuk B-nya dan seterusnya.
Begitu juga untuk numbering semacam ini. Nah, seandainya di B ini ada isinya, di B ini ada isinya terdiri dari misalnya 1 titik spasi. Nah, kalau tidak meloncat, ya syukur dia tidak meloncat. Tapi seandainya meloncat, prosesnya sama. Kita tekan decrease indent ini, yang ke panah ke kiri. Di samping dengan membuat dari awal, kita juga bisa memperbaikinya. Misalnya ini sudah terlanjur ditulis, nah kita bisa mendorongnya ke kiri. Tapi bukan berarti satu persatu seperti ini. Tidak efektif. Berarti kita sorot aja semuanya langsung dari awal sampai akhir. Nah, sampai sini aja buat contoh. Nah ini tidak lurus dengan garis tepi. Nah, kita decrease indent. Otomatis semuanya lurus ke bawah. Kecuali ini. Ini berarti harusnya lurus dengan B. Ya kita decrease indent. Nah ini. Begitu juga mengedit sesuatu yang terlanjur tidak bullet numbering semacam ini. Kalau tidak bullet numbering, ada terselip satu nomor tidak tertulis, itu nggak ketahuan. Nah, ini juga bisa kita kasih bullet numbering ini. 1, 2, oh cuma 2. Nah ini. Kita klik saja bullet numbering ini, klik numbering. Nah, maka dia menjadi bullet numbering. Nah, berhubung dia lari, kita kembalikan dengan decrease indent. Seandainya dia kacau, mendingan dihapus saja. Hapus saja seandainya kacau. Kita awali saja 1 titik spasi. Dia bullet numbering, kita drop ke. Seandainya teman-teman mengalami kekacauan seperti ini, klik aja ini pada bullet numberingnya. Klik kanan. Nah, terus restart at 1. Ini, restart at 1, maka berubah jadi 1. Seperti ini kadang susah di decrease kalau berdiri sendiri. Saya sorot ini, saya decrease indent. Nah, ini mau dia. Untuk bawahnya, itu bukan berarti kita bikin baru. Tapi kita mengcopy painter, yaitu mengcopy formatnya. Inilah yang gambar kuas ini. Berarti untuk bawahnya ini adalah 2. Kita format painter, ini, klik, kasih ke angka 2-nya. Maka dia menjadi 2. Sedangkan angka 2 yang tadi ini adalah angka 2 karena kesalahan. Begitu juga ini harusnya lurus dengan L. Kita tarik dengan increase indent. Berarti ini ke kiri, yang sebelahnya ke kanan. Nah, seperti ini. Kalau sudah 1, bisa saja kita ini decrease indent. Nah, tapi lebih efektif menurut saya dengan copy painter ini. Bisa lebih dari 1. Dengan format painter kita klik, nah, kita sorot saja ini. Otomatis dia mengcopy formatnya. Nah, berarti copy itu ada 2, mengcopy isinya dan mengcopy formatnya. Kalau mengcopy isinya berarti Ctrl C, kalau mengcopy formatnya berarti format painter. Itulah bullet dan numbering. Nah, pada dasarnya bullet numbering itu harus berurut. Nih. Saya contohkan di sini. Ini boundariesnya saya hilangkan terlebih dahulu. Option, Advance, Show Document, Text Boundaries, centangnya saya hapus dulu. Pada dasarnya untuk pembuatan bullet numbering itu dia selalu membentuk parabola. Contohnya A titik spasi, dia membuat itu. Enter, kita naik ke atas, enter, B-nya yang dihapus. Kemudian 1 titik, enter,
muncul 2, jangan dihapus, naik dulu. Nah, kemudian A kecil, harusnya untuk pembuatan bullet numbering itu seperti ini dia membentuk parabola. Asal pembuatannya betul. Ini saya decrease inden biar dia lari. Nah, berarti tidak perlu satu persatu. Itulah pembuatan bullet dan ini numbering. Nah, sekarang untuk bullet. Ya. Bullet itu ikonnya ini, berarti defaultnya yang dimunculkan pada bullet itu ini. Tapi bullet yang paling populer adalah strip. Strip setelah enter dia juga muncul berikutnya dan seterusnya ini. Prosesnya juga sama, seandainya kita menginginkan dia lurus dengan margin atasnya, kita decrease inden. Bullet numbering itu bermacam-macam. Di sini kita bisa juga memakai bullet numbering yang sudah ada di sampel, misalnya ini. Nah. Kita juga bisa merubah bullet numbering yang dibikin dengan numbering baru dengan cara disorot. Bullet numbering kita klik. Nah, kita pilih salah satu, misalnya ini. Itulah bullet. Nah, kalau yang penomoran berarti numbering. Nah ini yang tidak kalah penting ini, terutama bagi kamu-kamu yang akan membuat skripsi atau laporan ini, yaitu header, footer, footnote, dan endnote. Nah itu apakah arti dari masing-masing dan bagaimana menggunakannya? Nah itu kita langsung saja menuju ke materinya. Sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai header, footer, footnote, dan endnote. Jadi header adalah catatan kepala, yaitu teks yang diletakkan khusus di bagian atas halaman yang akan selalu tampil di setiap halaman. Ini yang penting, tampil di setiap halaman. Nah, sedangkan footer yaitu teks yang diletakkan di bawah lembar kerja dokumen dan juga akan tampil di setiap halaman ini. Nah, baik header maupun footer itu bisa berupa nomor halaman, judul laporan, nama file atau dokumen, dan nama pengarang dan sebagainya. Berarti kita bebas menuliskan apa saja yang akan kita tampilkan di setiap halaman. Kalau berada di atas itu header, kalau berada di bawah itu footer. Nah, akan saya contohkan satu persatu di sini. Untuk membuat header ataupun footer itu caranya sangat gampang di sini. Di sini kita tinggal pilih insert. Ini header berarti di atas, footer berarti di bawah. Nah, saya contohkan dulu header. Pada header ini juga ada beberapa macam pilihan, teks tunggal ya yang kita bisa menuliskan sesuka kita, berupa kolom yang berisi 3 kolom. Nah, ini berupa nama dokumen yang akan kita tulis dan sebagainya. Di sini juga ada format-format tertentu. Di sini kita bisa memilih. Misalnya saya memilih ini. Nah, kita bisa memilih judulnya, misalnya latihan. Kita bebas menulis apa saja termasuk nama pengarang. Nah, ini saya stop di sini
Dan header atau catatan kaki ini akan terulang di setiap halaman ini, halaman berikutnya, dan seterusnya ini. Dia akan terulang di setiap di bagian atas daripada dokumen. Itulah header. Untuk menghapus header juga gampang di sini. Klik bagian atas ini, bagian atas. Nah, klik saja, sorot saja dari awal ini. Kita tekan del. Nah, kita tekan home, kita tekan cut. Itulah header. Nah, pempraktekannya gampang di sini, insert header ya. Kemudian kita akan mencoba footer. Sebetulnya sama persis, cuma posisinya berada di bawah kalau footer. Saya coba footer. Nah, tadi mencoba yang merah. Nah, sekarang kita mencoba yang bebas, kita menulis bebas ini. Nah, inilah catatan kaki. Ingat, pada header maupun footer, kita bebas mau menulis apa saja yang akan kita ulang di setiap halaman. Nah, seperti ini misalnya. Begitu juga formatnya. Nah, formatnya bisa kita bikin warna ataupun bisa kita bikin font yang berbeda. Begitu juga besar kecilnya, bisa perkecil, bisa juga perbesar. Bentuknya, bentuk header juga, bentuk footer juga bermacam-macam. Ini bisa kita memilihnya di sini. Nah, ini sama halnya seperti header, footer juga akan terulang di setiap halaman ini. Halaman berikutnya, nah, kalau diperkecil, setiap halaman itu ada. Header maupun footer itu bisa kita pakai bersamaan. Ada headernya, ada footernya. Nah, di sini misalnya untuk header juga akan saya tulis nah, itu baik di atas atau header maupun di bawah, ini ada semuanya. Dia terulang setiap halaman. Dan nomor halaman itu juga termasuk footer ataupun header, tergantung posisinya. Di sini misalnya insert pick number ini. Nomor halaman itu juga termasuk footer ataupun header. Kalau di bawah berarti footer. Nah, misalnya saya kasih penomoran halaman. Nah, ini. Penomoran halaman sekarang sudah ada penomoran halamannya. Yaitu menggantikan footer. Dan kita juga bisa membuat double, baik ada nomornya maupun ada teksnya. Nah, contohnya di sini insert footer. Nah, ini misalnya. Nah, ini ada nomor dan ada pencatatan untuk tanggal ataupun catatan lainnya. Begitu juga kita bisa mencatat juga di sini. Nah, itulah footer dan header. Nah, sekarang kita akan membahas yang berikutnya, yaitu footnote dan endnote. Nah, kalau footer itu catatan yang tampil di setiap halaman, dan setiap halaman adalah sama. Berbeda dengan footnote ataupun endnote. Nah, footnote ialah uraian keterangan yang menerangkan teks di halaman tersebut yang dapat dimunculkan di bagian bawah halaman. Ini. Berarti footnote itu khusus keterangan mengenai teks yang berada di halaman tersebut. Nah, akan saya contohkan misalnya. Untuk halaman ini, kata pengantar, ada kata Sukamaju. Dan Sukamaju ini akan dijelaskan bahwa Sukamaju itu apa. Nah, inilah yang disebut footnote atau catatan kaki yang nanti akan muncul di akhir halaman tersebut. Cara membuat footnote itu, posisikan kursor pada teks yang akan kita terangkan di akhir teksnya, misalnya Sukamaju ini. Kita pilih reference, kita pilih insert footnote. Nih. Kita klik saja, dan disinilah footnote akan tertulis nantinya. Saya perkecil biar lebih kelihatan. Inilah footnote.
Footnote ini juga bisa diatur. Ini kebetulan rata tengah, akan saya rata tepikan saja ini. Di sini satu ini adalah menerangkan dari Sukamaju. Di sini juga satu. Nah, ini saya terangkan tentang Sukamaju. Berarti footnote itu cuma menerangkan tentang Sukamaju dan berada di akhir halaman dari footnote itu berada. Misalnya Sukamaju ini, dia footnote pertama. Nah, inilah Sukamaju. Nah, di sini misalnya kita mau menerangkan footnote yang berikutnya. Nah, tadi dua. Misalnya saja manusia ini. Manusia akan diterangkan tentang manusia. Reference ini untuk reference dan insert footnote. Nah, inilah sekarang footnote kedua, dan ini juga akan cuma muncul di halaman ini. Ini footnote kedua. Nah, inilah manusia juga yang kedua. Itulah fungsi dari footnote. Nah, jadi footnote itu cuma akan muncul di halaman tersebut, halaman yang menerangkan tentang teks ataupun kata dari footnote itu. Nah, itulah footnote. Nah, sekarang pada footnote ini atau catatan kaki ini sangat mungkin dalam satu halaman itu lebih dari satu catatan. Nah, misalnya ini PKL. Yang pertama menerangkan Sukamaju. Nah, di sini yang berikutnya akan menerangkan PKL. Nah, ini ada yang tadi sekarang kedua, kalau di atasnya saya ada tambahan catatan baru lagi, otomatis dia continue dari catatan kaki sebelumnya. Akan saya contohkan di sini PKL ada footnote-nya ini, reference, insert, footnote ini. Otomatis setelah satu yang Sukamaju, bawahnya menjadi dua. Nah, PKL. Berhubung ini menjadi dua, otomatis yang tadinya di bawah ini yang manusia adalah dua, sekarang ada tambahan satu menjadi tiga, dan seterusnya. Jika di sini ada tambahan satu lagi, otomatis ini jadi 4 dan seterusnya. Misalnya insert, reference, footnote. Nah, dia otomatis menjadi yang keempat ini. Berarti sangat mungkin dalam satu halaman lebih dari satu catatan kaki, tergantung halaman itu berapa yang mau kita berikan catatan. Nah, itulah footnote. Berikutnya adalah endnote. Nah, endnote yaitu catatan yang berada di akhir. Itu akhir buku. Nah, berarti keterangan mengenai buku itu. Akan saya coba menulis endnote ini. Nah, ini berarti endnote ya mungkin cenderung pada keterangan dari laporan itu. Soalnya dia cuma berada di akhir halaman atau akhir buku atau akhir laporan. Endnote ini jumlah barisnya atau karakternya ya tidak terbatas, sebatas sampai keterangannya itu selesai. Misalnya panjang ya tulis saja panjang. Nah, ini. Kalau pendek ya tulis saja pendek. Pendek gitu. Nah, itu panjang dan pendek. Nah, ini. Baik footnote maupun endnote itu penulisannya tidak ada batasan pasti. Jadi tergantung seberapa banyak keterangan yang mau dijelaskan. Nah, itu penjelasan mengenai footnote, endnote, header, dan footer. Footnote, footer, dan header muncul di setiap halaman, berarti keterangan dari baik nama file, tanggal, waktu, topik, ataupun biodata penulis. Sedangkan footnote itu menerangkan sebuah teks yang berada di halaman
tersebut. Sedangkan EndNote menerangkan akhir dari keterangan akhir dari sebuah laporan ataupun buku. Nah, itulah materi Word untuk video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat. Untuk materi-materi lainnya akan dibahas pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.